Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bihudah ila yaumil qiyamah. Wa ba'du. Bapak Ibu, kita lanjutkan. Terakhir hadis yang kita baca adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ata'arrafan aw kahinan fa saddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang mendatangi dukun atau paranormal lalu dia bertanya dan dia membenarkan, maka dia telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Dalam riwayat yang juga kita baca tadi, man ata arrafan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu bima yaqul lam tuqbal lahu salatun 40 yawman. Barang siapa yang mendatangi dukun lalu dia bertanya tentang sesuatu lalu dia benarkan, maka salatnya tidak diterima selama 40 hari 40 malam. Oleh karena itu kita berhati-hati dalam masalah ini. Jadi bukan suatu kemuliaan datang ke dukun itu, bukan sesuatu yang terhormat sama sekali dalam Islam. Justru itu suatu kehinaan, kerendahan yang seharusnya kita tinggalkan. Dan semua para dukun itu pendusta, waddah, para pakar pendusta, pakar pembohong. Maka jangan dipercayai, jangan dibenarkan ucapannya, karena mereka adalah orang-orang pendusta semua. Hendaklah ketika kita memiliki masalah, minta tolong kepada Allah. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala jalan keluar. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala kemudahan dalam segala urusan. Itu seorang muslim bertawakal hanya kepada Allah, menyerahkan urusan hanya kepada Allah, diiringi dengan usaha. Bukan malah datang kepada orang-orang yang bentuknya seperti itu atau modelnya seperti itu para dukun. Tapi penggalan hadis yang terakhir yang kita baca tadi sempat belum disyarah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi." Barang siapa yang menggantungkan sesuatu, maka Allah akan serahkan dirinya kepada sesuatu tersebut. Ini pun musibah, Pak. Kemalangan bagi orang yang menyerahkan atau orang yang meyakini sesuatu itu bisa mendatangkan atau menolak mudarat, mendatangkan manfaat atau menolak mudarat. Jadi Allah biarkan. Kalau ada orang meyakini suatu benda itu bisa menyelamatkan dia, maka Allah biarkan. Allah serahkan dia ke benda tersebut. Dan kita tahu benda tersebut tidak akan bisa menolongnya. Wallahil azim, Bapak Ibu, kita sangat butuh dengan pertolongan Allah. Ya, apa jadinya kalau seandainya pertolongan Allah sekejap mata saja ya hilang? Ya, bagaimana hidup kita? Maka hendaklah kita betul-betul menjadi hamba Allah tabaraka wa taala yang hakiki. Ya, sudah kita bahas tadi. Ya, barangkali ada yang bertanya, Bapak Ibu, kami persilahkan. Ya, hadis-hadisnya yang berikutnya ini sama ya, terkait dengan tadi. Kayaknya beda, enggak kayak pertama tadi kayaknya. Diputer-puter dulu. Itu dah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagian orang itu yang kita anggap mungkin mereka menganggap itu sebenarnya ilmu hikmah. Apa? Ilmu hikmah. Sebagian menamakan ilmu hikmah. Mereka berdalil dengan Al-Quran surah Al-Baqarah ke 269. Maka menyesal atau menyesal maka nah itu biasanya kebanyakan menggunakan perkataan ilmu hikmah.
Apa? Perkataan menggunakan kata ilmu hikmah. Ilmu hikmah. Jadi tentang ilmu kesaksian semacam itu biasanya menggunakan istilah ilmu hikmah. Apakah benar itu termasuk ilmu yang memang masuk dari Al-Baqarah tadi yang sudah kamu sebutkan, termasuk diberikan ilmu hikmah. Demikian. Kemudian biasanya andalannya sholawat. Andalanya? Sholawat. Sholawat. Biasanya andalannya bahkan sholawat. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang namanya ilmu sihir, ilmu perdukunan, meskipun dinamai dengan ilmu hikmah atau ilmu putih, ada ilmu hitam, ilmu putih, maka hakikatnya sama saja. Itu adalah ilmu perdukunan, ilmu sihir, dan sangat tidak nyambung. Jaka sembung naik onta gitu ya, nggak nyambung sekali. Katanya ilmu hikmah kemudian berdalil dengan tadi surat Al-Baqarah tadi. Yu'ti apa, Allah Subhanahu wa taala mengatakan yu'til hikmata, Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah kepada yang Allah kehendaki, dan barang siapa yang Allah berikan hikmah, maka Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kebaikan yang sangat banyak kepadanya. Jelas tidak nyambung. Hikmah di situ para ulama menjelaskan, ulama tafsir maksudnya adalah ilmu di antaranya. Ilmu, hikmah di sini maksudnya ilmu. Ada ulama lain maksudnya adalah sunnah Nabi. Hikmah di situ hidayah, mengenal ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu hikmah. Jadi sangat tidak pas, sangat tidak nyambung apabila ilmu sihir dinamakan ilmu hikmah. Ya itulah Pak, kebiasaan orang-orang yang mengikuti kebatilan. Mereka akan berusaha mencari dalil yang kira-kira pas, yang mana orang-orang awam kalau dengar, ini dalilnya, padahal nggak nyambung. Kalau orang yang berilmu dia mendengar saja langsung, ini nggak nyambung dalilnya. Mana dalil yang menunjukkan bahwa ilmu itu ilmu hikmah? Siapa? Kalau kita mau baca malah banyak sekali dalil yang menunjukkan bahwa ilmu-ilmu yang demikian adalah ilmu-ilmu sihir, min amali syaitan, termasuk amalan syaitan. Terus dikatakan biasanya andalan amalannya ya adalah salawat. Ya itu kedok saja Bapak Ibu. Hilah ya, kedok. Ya, awalnya salawat. Nanti di belakang salawat ntar ya nyuruh orang minum air ini karena air ini sudah saya bacakan. Salawat kedok saja. Betul, salawat yang dia bacakan. Salawat, tapi dia udah siap air. Nanti dia yang baca dengan bacaan-bacaan permohonan, bentuk permohonan kepada syaitan. Ya. Banyak sekali orang-orang yang mereka tobat dari perdukunan. Mereka bercerita, mereka diperintahkan oleh jinnya untuk ketika datang untuk meruqyah karena diundang untuk mengobati. Maka dia diperintahkan oleh jinnya, kamu ke kamar mandi, pura-pura wudhu. Nah, disangka orang jadinya wudhu. Setelah itu kamu sholat. Jangan sholat, ya gerakannya kayak sholat aja, tapi nggak sholat untuk Allah. Gitu supaya dilihat orang apa? Wes, sebelum ini ayo sholat itu soleh banget. Ya, tapi setelah itu dia memohon kepada jin yang tadi, waliyadzubillah. Jadi kedok saja. Kalaupun ada sholawat dan benar sholawatnya itu kedok saja. Nanti ujung-ujungnya ada amalan lain setelah sholawat tersebut atau sebelumnya. Jadi seperti itu. Jadi jangan percaya Bapak Ibu kalau ilmu-ilmu seperti itu dinamakan ilmu putih kah, ilmu hikmah kah, atau apapun. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan titipan Ustaz. Perwakilan. Siap. Tadi disampaikan oleh Ustaz bahwa melihat, menonton di internet praktek-praktek sihir Ya. dilarang Ustaz. Betul. Bagaimana hukumnya
melihat secara langsung. Contohnya ada tukang obat di pasar melakukan dagang obat, promonya dengan cara trik Iya, sihir. iya. Bukan hanya sulap kelincahan tangan, tapi benar-benar menggunakan sihir. Contohnya memang orang ditali memasukkan ke dalam kotak, auto sudah Lepas. lepas dari talinya kan. Itu bukan sulap kan, atau Tapi nipu. yang tidak lazim lah Iya. seorang. Yang pertama itu kan. Kemudian ada lagi kesenian tradisional yang dicampuri dengan memanggil jin atau setan, yaitu kuda lumping dan yang lainnya yang semisalnya. Iya. Bagaimana hukumnya melihat tukang sulap atau tukang sihir dalam obat tadi dengan tukang kuda lumping atau dengan yang lainnya tadi, Ustaz? Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Disebutkan dalam kaidah Bapak Ibu, kullama ittafaqa illah, kullama ittafaqa al-illatu ittafaqa al-hukmu. Setiap sesuatu yang sebabnya sama, maka hukumnya pun sama. Setiap yang sebabnya sama, maka hukumnya pun sama. Nonton di media, apa sebab diharamkannya? Karena di situ ada bentuk sihirnya, bentuk pemujaan kepada syaitan. Nah, sekarang apa bedanya dengan lihat secara langsung? Intinya sama saja, tidak diperbolehkan ketika dia melakukan praktek tersebut, ya, karena itu bentuk sihir, ya. Tapi kalau obat, orang yang jual obat itu sudah banyak orang-orang yang membongkar trik-triknya, ternyata itu bohong saja, bohong, ya. Itu bohong. Saya pernah dulu ya pernah mengetahui trik mereka. Jadi cobalah kita perhatikan, ada dia kalau naruh gelas terus nanti ditutup terus tiba-tiba pecah gelasnya, itu naruhnya di tempat yang sama, karena di tempat itu tidak dikunci. Intinya itu penipuan saja. Tapi tetap nggak boleh kita hadir, tetap tidak boleh kita hadir. Jangankan sihir, ya, kemaksiatan biasa saja kita tidak boleh ikut nimbrung di situ, apalagi ini kesihir, ya, dan sangat rentan ada sihir di situ. Jadi tetap tidak boleh, kayak kuda lumping, iya, nggak boleh, Pak, dalam Islam, ya, tidak diperbolehkan. Ada hiburan yang lain, banyak hiburan yang dihalalkan oleh Islam. Yang diharamkan itu sedikit, ya, dalam Islam. Yang halal banyak. Sambil. Kalau apa? Sambil undangan pada hiburan. Pemasalnya nggak boleh datang ke undangan yang ada seperti itunya, karena ada maksiatnya. Makanya kalau memang mau datang, ya tunggu pas lagi nggak dimainkan itu seperti itu. Jadi Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, saya pernah sampaikan hadis Nabi, bahkan sudah sering atau berulang kali saya sampaikan. Nabi SAW bersabda, disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Tirmidzi. Nabi SAW bersabda, sayati 'alan nasi zamanun as-sabiru fihim 'ala dinihi kal qabid 'alal jamr. Orang yang kata Nabi SAW, akan datang suatu masa, akan datang suatu zaman yang mana orang bersabar di atas agamanya itu berat seperti menggenggam bara api, Pak. Berat tuh, kok perasaan serba nggak boleh gitu, ya. Padahal itu sesuatu yang kita senangi. Ya mungkin di awal-awal ya agak berat menerimanya karena itu kebiasaan kita, itu biasa. Cuman mau gimana lagi, inilah jalan keselamatan, inilah jalan yang menyebabkan Allah ridho kepada kita. Gitu. Iya. Banyak amalan-amalan yang kita biasa melakukannya, ternyata begitu kita dapat hidayah, ternyata aduh, nggak boleh, nggak boleh. Intinya kalau kita diundang orang yang hajatan, kita lihat ada kemaksiatannya atau tidak, dan
biasanya ada. Maka kita minimalisir ya, kita datangnya ketika tidak ada itu, kita tidak ada, kita datangnya pas nggak dimainkan, supaya kita tidak dapat dosa ya. Jadi datang, udah makan, yang amplop udah gitu aja, seperti itu. Jangan dari awal niatnya pengen ngeliat. Kalau seperti itu, belum lihat aja udah dapat dosanya. Nah, oh ada organ, wah saya datang apa yang lihat organnya? Itu belum datang ya udah dapat dosa. Oh, iya. Bian. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan hidayah kepada kita, melapangkan dada kita untuk menerima kebenaran. Ada lagi Bapak Ibu? Jadi sekali lagi, kalau memang mau datang ke undangan tadi, datang ya, jangan lihat, tapi jangan lihat. Kalau bisa pas tidak dimainkan hiburannya tadi. Ada lagi Bapak Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaitannya dengan hiburan hajat atau ibu-ibu kalau yang macam hadrohan itu apa itu juga termasuk yang menyeluruhi sunatan hadrohan yang sepadan dengan musik yang itulah yang saat ini lagi tren nih, barusan kita lewati di jalan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita menyapi anak, kita mendatangi istilahnya orang yang bisa nyapik itu juga termasuk syirik, Ustaz. Itu yang didatangi itu masih bisa nyapih gimana? Dia pakainya pakai apa gitu? Pakainya pakai ada yang dikasihkan ke anak, biasanya berupa nasi, telur, apa minuman gitu yang didoain dan disuruh makan ke anak gitu. Iya, siap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, terkait dengan hadrah. Hadrah ini istilah untuk orang yang sedang berkumpul-kumpul gitu ya. Kemudian masing-masing memegang alat musik, ketimpring dan yang semisalnya ini ya. Kendang. Kemudian nanti yang dibaca adalah salawat-salawat atau nyanyian-nyanyian. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya tanya, mau dapat jawaban Islam atau jawaban masyarakat? Pasti jawaban Islam ya. Kalau ditanya, mau jawaban masyarakat ya, saya rasa pasti sudah tahu. Pasti, boleh lah gitu ya. Buktinya itu istri kiai sing main ya. Kiai loh, masa gak ngerti kiainya. Tangan kanan. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau mau jawaban Islam, maka saya akan jawab. Yang pertama kali memasukkan alat musik ke ibadah adalah orang-orang sufi. Orang-orang sufi yang sesat. Mereka meyakini dengan beribadah kepada Allah menggunakan alat-alat musik itu lebih menenangkan, lebih khusyuk, ya lebih nikmat, lebih besar pahalanya. Padahal tidak demikian.
Ini sama dengan mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Mungkin salawat iya yang dibacakan, meskipun sebagian atau bahkan sebagian besar salawatnya itu nggak benar, mengandung kesyirikan dan kebidahan. Taruhlah kita katakan salawatnya benar. Tapi apakah dengan salawat yang diucapkan kemudian diiringi musik itu diridhai oleh Allah? Jawabannya sama sekali tidak, karena sangat bertentangan dengan dalil-dalil yang menyatakan haramnya alat-alat musik. Tapi kalau ada yang menyanggah, bukankah itu apa namanya, alat itu apa? Qasidah ya, apa? Bukan rebana, yang mana dihalalkan dalam Islam. Jawabannya iya. Tapi terbatas. Halalnya itu terbatas dengan waktu dan siapa yang memainkannya. Dibolehkannya kapan? Menggunakan rebana saja, tidak ada yang lain. Bukan gendang, rebana saja. Dibolehkannya ketika di hari Id. Di hari apa, Dek? Dek. Di hari apa? Di hari apa? Di hari Jumat. Di hari Jumat kita Jumatan ya. Di hari Id. Di hari Id, Idul Fitri maupun Idul Adha, dan di hari pernikahan. Tapi ingat, okelah di hari pernikahan digunakan. Tapi siapa yang menggunakannya? Yang menggunakannya adalah anak-anak, bukan ibu-ibu yang menampakkan, waliyadzubillah, menampakkan kecantikannya. Iya kalau cantik. Menampakkan lekuk-lekuk tubuhnya, berjoget-joget di hadapan manusia. La ilaha illallah. Bukan seperti ini prakteknya, kalaupun dilakukannya di pernikahan. Bukan seperti itu prakteknya. Itu pun di hadapan wanita-wanita saja. Kalau wanita yang memainkan. Kalau anak-anak, baik lah. Anak-anak 5 tahun. Tapi itu murni rebana, nggak ada pianonya, nggak ada yang lain-lain. Rebananya pun nggak ada kericik-kericiknya. Itu dalam Islam ya. Ya kalau memang mengaku Islam harusnya menerima, meskipun kebanyakan orang melakukannya. Jadi terbatas Bapak Ibu. Yang melakukan adalah anak-anak yang di bawah umur 5-6 tahun itu ya. Kemudian di hari Id atau di pernikahan. Selain itu tidak diperbolehkan. Tapi sayangnya ya inilah orang-orang sufi merusak. Tapi sayangnya ini sudah menjadi sesuatu yang seakan-akan harus ya. Anak santri itu aib kalau seandainya nggak bisa Abdurrahman gitu ya. Waliyadzubillah. Inilah Pak kondisi kalau seandainya ya, seseorang mengikuti ahli batil, yang batil dianggap baik, yang baik dianggap batil. Ajaran Nabi dianggap batil, ajaran syaitan dianggap ajaran Islam. Waliyadzubillah. Jelas sekali fatwa ini tidak akan diterima oleh mereka-mereka yang senang dengan hal tersebut. Tidak akan terima. Namun ya hidayah di tangan Allah. Ya, hidayah di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang kita yakini. Dan apa sih manfaatnya, saya tanya Bapak Ibu? Apa manfaatnya dari perbuatan tersebut?
Kalau ada yang mengatakan, oh dapat pahala, tapi Anda berarti menyatakan perkara gaib. Seseorang mendapatkan pahala atau tidak, ini perkara gaib. Mana dalilnya? Mana dalilnya barang siapa yang gendang gitu ya? Ini dia dapat pahala, nggak ada. Kalau kita lihat malah banyak mudaratnya. Di situ campur baur laki-laki dan wanita. Betul tidak? Campur baur. Makanya nggak jarang kita dapati mereka-mereka yang laki-laki dan perempuan hadrohan itu pada pacaran. Berpacaran. Ajang ketemuan. Waliyadzubillah. Inilah Pak kerusakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga anak-anak kita. Maka hati-hati ketika memondokkan anak. Jangan sembarangan. Jangan sembarangan. Kita pengen Pak anak-anak lulusan pesantren itu bisa mendakwahkan agama Islam yang murni. Kita pengen mengembalikan kaum muslimin yang jauh dari agamanya kembali ke agamanya yang sahih. Kita ingin menjadikan kaum muslimin sebagai pengikut nabinya yang setia, yang jujur. Tidak ada yang lain Pak tujuan kita berdakwah. Itulah tujuan kita berdakwah. Enggak ada yang namanya tenar-tenaran, itu enggak ada sama sekali. Itu tujuan kita. Atau yang lainnya enggak ada sama sekali. Pengen itu aja. Kemudian terkait dengan pertanyaan yang kedua tadi, menyapi ya. Gimana kalau datang ke orang yang bisa menyapi? Apakah boleh ataukah termasuk kesyirikan? Ya tergantung apa yang dilakukan. Kalau dia tahu ramuan alami gitu maksudnya. Biasanya kalau diminumin ramuan ini nanti anak jadi nggak doyan nyusu. Maka nggak masalah karena Allah. Kalau yang seperti ini saya ngomongnya kalau ya. Kalau ini berarti ada syarat ya kalau kan. Tapi kalau bukan seperti itu, dengan jampe-jampe dicampur ludahnya sedikit yang menjijikan. Kemudian diminumin ke anak, maka sama dengan memasukkan jin ke anak. Ya karena bantuan jin. Ini tidak boleh, jelas bentuk kesyirikan. Datang ke dukun ya. Datang ke dukun. Ya kita lihat bagaimana prakteknya itu saja. Kalau seandainya yang pertama tadi boleh, kalau seandainya yang kedua berarti tidak boleh bentuk kesyirikan. Nyape nggak usah ke dukun-dukun lah, cari aja di Google gampang. Masalah-masalah seperti ini bisa ya kita cari sendiri. Bisa kita cari sendiri cara menyapi anak. Ada lagi Bapak Ibu? Satu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tentang peringatan Isra Mi'raj. Ya. Jadi kemarin itu saya serba bingung Pak. Saya ini datang enggak datang. Kalau nggak datang saya ditugaskan sebagai amal untuk menjaga motor. Jadi serba bingung. Kok Bapak bisa jadi panitia? Ya kan di lingkungan kita. Oh gitu. Jadi sebagai keamanan gitu. Jadi bagaimana itu Pak untuk posisi saya itu berangkat apa enggak itu? Kemarin itu kalau itu kan saya datang. Saya duduk di motor kan jalan motor. Saya dengarkan Isra Mi'raj itu katanya perjalanan Nabi gitu. Iya. Gitu. Tolong untuk itu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bapak Ibu ini dimuliakan oleh Allah. Perjalanan Nabi dari Mekah ke ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha, ke langit yang ketujuh, kemudian balik lagi ke Mekah dalam waktu semalam, itu benar adanya, benar, sahih. Allah sampai mengatakan dalam Al-Quran, benar, hadis pun demikian benarnya. Sahabat yang mulia Abu Bakar mempercayainya tanpa ada keraguan.
Ya, ada seseorang, ia tinggal di padang pasir, tiba-tiba mengatakan, dia tinggal di padang pasir, tidak ada motor, tidak ada pesawat, tidak ada mobil di malam itu. Kemudian tiba-tiba mengatakan dia ke Masjidil Aqsa dalam waktu semalam, kemudian ke langit yang ketujuh, kemudian balik lagi. Sahabat yang mulia Abu Bakar orang yang pertama kali langsung mempercayainya. Iya. Adapun yang lainnya kebanyakan ingkar. Mereka mengatakan Muhammad gila. Ini semalam Pak ke Masjidil Aqsa, ke langit yang ketujuh, balik lagi ke Mekah. Mungkin kalau kita di sana ya kita di barisannya Abu Jahal mungkin. Tapi sahabat yang mulia Abu Bakar, ya, beliau percaya langsung. Maka dari itulah beliau dinamakan As-Siddiq, orang yang sangat luar biasa mempercayai Nabi SAW. Nggak ada keraguan. Jadi benar adanya bahwa itu pernah terjadi. Tapi yang bermasalah adalah ketika kejadian ini diperingati, dijadikan hari raya, itu yang bermasalah. Karena menjadikan sesuatu peristiwa sebagai hari raya, ya, sebagai hari raya dianggap mendatangkan pahala kalau kita ingati, maka ini berarti membuat ibadah. Dan ibadah dalam penetapannya harus berdasarkan dalil. Dan tidak ada dalil yang menunjukkan akan adanya perayaan tersebut. Kalau memang Pak, perayaan Isra Mi'raj itu adalah sesuatu yang baik, pasti Nabi duluan yang memerintahkan sahabat, sahabat kalian nih harus memperingati, ya, saat-saat saya dulu Isra Mi'raj, ya, awas. Tapi nggak ada. Padahal para sahabat kita tahu adalah orang yang paling sregep, luar biasa sregepnya untuk beribadah, paling cinta kepada Nabi, paling besar pengorbanannya Pak untuk agama Islam Pak. Nggak bakalan ada di antara kita yang bisa melawan atau menyamai pengorbanan mereka. Mereka berperang bersama Nabi, ya, pergi jauh berkilo-kilo, berpuluh kilo, bahkan ratusan kilo, meninggalkan anak istri, nggak ada WA, gimana kabar anak istri, nggak ada, terputus total. Iya, kalau nggak pulang syahid, anak-anak jadi yatim, istri jadi janda. Coba kita kadang-kadang mau nuntut ilmu, berapa daurah, berapa bulan aja udah mikir kemana-mana, kumaha barudak, kumaha pemajikan, itu baru mau ngaji. Itu pun gak lama, mungkin sebulan. Para sahabat dahulu coba renungkan Pak, gimana pengorbanan mereka. Alangkah pedih ada anak mereka yang masih kecil, mereka tinggalkan untuk berjihad di jalan Allah. Luar biasa. Ini ya, mereka adalah orang yang sangat luar biasa pengorbanannya untuk Islam. Makanya gak ada satupun yang menandingi, ya, keimanan mereka di antara kita. Tapi meskipun demikian tidak ada di antara mereka yang merayakan perayaan ini, Isra dan Mi'raj, bukan Isra tapi Isra Mi'raj, tidak ada. Ini yang bermasalah tuh menjadikan suatu hari sebagai hari raya. Ingat, hari raya Islam hanya dua, Idul Fitri dan Idul Adha, itu saja. Nabi Pak ketika datang ke Madinah, orang-orang Madinah mereka memiliki dua hari raya, namun tidak ditetapkan oleh Islam. Hari raya di mana mereka bersenang-senang, mengingat kejadian-kejadian tertentu. Ketika Nabi datang ke Madinah, apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Qad abdalallah minhuma khairan, bihima khairan minhuma, Idul Fitri wa Idul Adha." Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menggantikan dua hari raya tersebut dengan dua hari yang lebih baik, ya, dari keduanya, itu Idul Fitri dan Idul Adha. Menunjukkan bahwa menjadikan sesuatu sebagai hari raya telah menjadikan sesuatu sebagai ibadah. Dan ibadah harus ada dalilnya. Kita tidak mengingkari adanya Isra Mi'raj, tapi yang kita ingkari adalah dijadikannya sebagai hari raya. Itu dijadikannya sebagai peringatan hari raya. Kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nasrani, Bapak Ibu,
menjadikan sesuatu kejadian ya, sebagai hari raya itu kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya. Turun ini ntar jadikan hari raya. Ntar ujung-ujungnya nanti ada hari raya ya kayak orang-orang Nasrani. Hari raya apa ibu? Hari ibu. Ntar ada lagi hari raya apa lagi? Macam-macam. Ya. Itu sama aja, cuman beda nama doang. Ini hakikatnya sama. Jadi tidak benar. Terus gimana posisi sampean Pak gitu ya? Ketika itu, itulah dilema jadi perangkat desa ya, jadi orang yang mengurusi umat. Kalau memang seandainya kemarin mau tidak mau ya, karena kita sebagai orang yang dipilih untuk mengayomi umat, kemudian dipilihnya untuk menjaga keamanan, maka kita berharap tidak masalah ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada Bapak karena sudah menjaga keamanan motor tadi. Motor ya kan, supaya nggak ada yang maling gitu ya. Seperti itu. Allah alam bisawab. Tapi yang lebih aman, ya lebih nyaman di hati, sudah tidak usah ikut ya. Tidak usah ikut. Gimana Pak? Gimana Pak? Yang penting hati kita yang paling dalam, tidak menuju keperingatan itu. Karena jaga parkir tadi kan? Mengingkari lah, mengingkari. Iya. Kita kadang nggak masalah kan? Enggak, tadi kan ngomongnya jaga parkir. Kita Iya, datang, jaga parkir, sudah, tetap ingkari hati. Bukan tetap ingkari hati, tapi datang ke kumpulan mereka, terus ikut nimbrung. Kan beda kan, parkir nggak mungkin di masjidnya, di luar. Jaga, seperti itu. Tetap di situ ada muskilah, tapi ya karena keamanannya mudah-mudahan Allah berikan pahala dari penjagaan Bapak terhadap motor mereka. Tapi maksud saya di sini bukan berarti nanti boleh ya datang, yang penting maksudnya datang ke kumpulan mereka, yang penting hatinya mengingkari. Nggak boleh kalau seperti ini. Kalau ada orang maksiat ya kita menghindar. Kalau enggak sama kayak mereka. Allah mengatakan dalam Al-Quran ya, Faqad nazzala alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayati Allahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi. Idan mislum. Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila sungguh Allah telah menurunkan ketetapan dalam Al-Quran, apabila ayat-ayat Allah ya dihinakan, dilecehkan, agama Allah Subhanahu wa taala direndahkan ya oleh orang-orang, maka kata Allah jangan duduk-duduk bersama mereka. Jangan duduk-duduk bersama mereka sampai mereka beralih ke pembahasan yang lain. Ya bukan maksiat intinya. Kalau sana enggak menghindar, idan misluhum, idan kamu itu seperti mereka. Ada orang mabuk, saya mengingkari. Saya mengingkari mereka mabuk, tapi ya saya cuma ngumpul aja. Dosanya dapat. Tetap dosanya dapat. Kalau kita ingkari ya kita menghindar. Kecuali kita diikat nggak bisa kemana-mana mungkin. Nah ini beda lagi. Keterpaksaan kalau seperti ini. Ini nggak ada yang maksa kita. Ya kita bisa menghindar. Tapi kan tadi yang disampaikan kan jaga parkir gitu kan. Wis jaga parkir, jaga motor. Semoga Allah. Itulah Pak, makanya Ahlussunnah ya, para ulama salaf, mereka sangat mewanti-wanti kita ikut serta ya, ikut ke ranah politik. Seperti itu pasti banyak yang bertentangan dengan syariat. Pasti banyak sekali. Makanya lebih baik darul mafasid. Kita menolak mudarat lebih awal. Seperti itu. Ya. Allah a'lam bishawab. Barangkali ini yang bisa kita kaji Bapak Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf kalau seandainya banyak kesalahan. Dan insyaallah taala kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang.
Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.